Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak sudah bersama-sama datang ke JER ini. Jakarta Eucharist Revival. Kebangkitan Ekaristi. Pertama-tama, Bapak Kardinal hilang, saudara-saudara. Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, teman seangkatan. Yang beda nasib. Para Romo, tolong jangan mengganggu saya. Karena kita seguru seilmu. Jangan sampai nilai jual saya berkurang. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Jonan. Syukur kepada Allah, saya senang. Saya dari kecil, ini yang saya mau buat unek-unek protes saya. Gara-gara Bapak ini. Hidup saya tidak bahagia. Bapak Jonan, saya itu sejak kecil oleh ayah saya naik kereta api. Dan kalau di kereta api itu selalu banyak orang jualan. Dan saat itu saya tidak bisa beli karena bapak saya miskin. Pecel, pecel, gitu ya. Nasi ayam, nasi ayam, nasi ayam, gitu. Sekarang setelah saya jadi sultan, saya kan cucunya Pangeran Diponegoro, saya tidak bisa lagi lihat pecel, negi pecel ranono, kata saya. Terima kasih karena Bapak sebagai seorang pribadi yang mencintai Indonesia dan karena iman yang mencuat, maka kebaikan itu terpatri dalam kereta sampai saat ini. God bless you. Thank you, Bapak Ignatius. Saudara-saudari, hari ini saya diminta untuk berbicara tentang gonjang-ganjing perkawinan. Saya berpikir apa hubungannya Eucharist Revival, kebangkitan Ekaristi dengan gonjang-ganjing perkawinan? Apakah panitia memaksakan supaya saya tampil di sini? Emang saya kurang terkenal? Saya suka sedih Bapak Ibu, saya tuh suka dipanggil. Ada pastor yang nanya kepada saya, Romo kalau manggil Romo berapa ya? Ya Allah kata saya itu. Gratis pun saya datang. Jadi Bapak Ibu, kalau saya dipanggil ke sini untuk berbicara tentang gonjang-ganjing perkawinan, saya pikir ini bukan dipaksakan. Saya melihat Ekaristi akan menjadi sebuah ritual yang kering, hampa dan kosong kalau tidak membuat hidup berkeluarga itu menjadi baik. Jadi kalau hidup berkeluarga baik harusnya bersumber dari apa? Ekaristi. Karena Romo Jo tadi sudah berbicara tentang spiritualitas Ekaristi, tentang Ekaristi. Ekaristi adalah sumber, fons, et culmen, sumber dan puncak perjumpaan manusia dengan Tuhan. Paling hebat jadi orang Katolik, Allah bisa kita santap. Dahsyat. Maka kalau kita berbicara tentang gonjang-ganjing perkawinan, mari kita lihat. Next. Apa arti sakramen? Sakramen itu adalah tanda dan sarana yang kelihatan dari misteri Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu hadir kepada manusia lewat hal yang fisik. Baptis air. Krisma. Apa krisma? Minyak, bukan pada saat uskup nempeleng. Minyak. Dan yang paling indah dalam Ekaristi, sakramen itu hadir, kehadiran Allah itu nyata lewat siapa? Pasangan. Ini keunikan dari sakramen perkawinan. Pasangan bukan materi, bukan benda, tetapi sosok ciptaan Allah, citra Allah. Dan lihat dikatakan di dalam Katekismus Gereja Katolik atau dalam kitab hukum kanonik, diadakan oleh Kristus, sakramen itu mendatangkan rahmat keselamatan. Lihat, jadi sakramen itu tanda yang mendatangkan berkat dari Tuhan. Maka berkat Tuhan itu hanya bisa kita rasakan kalau kita setia, bukan kalau cerai, salah.
Cerai adalah jalan untuk memutuskan rahmat berkat Tuhan. Justru kesetiaan adalah jalan untuk membuka rahmat pertolongan Tuhan. Kalau orang udah cerai, mana mungkin bisa ditolong oleh Tuhan. Dia istilahnya dablek auban. Susah diatur. Maka kalau sakramen itu mendatangkan rahmat pengudusan, mari kita lihat dalam kitab hukum kanonik, next, apa yang dikatakan tentang perkawinan. Saya ingin memperlihatkan hal yang paling menonjol di sini. Kanon 1055 mengatakan perjanjian perkawinan bukan kontrak perjanjian. Dengannya seorang laki dan seorang perempuan, lihat laki-laki dan perempuan. Romoius, laki-laki dan perempuan. Ingat, Romo Yusus nafsu kalau ngelihat sesama pastor. Kalau saya emosi. Lelaki dan perempuan apa? Membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup. Nah ini suka lupa. Persekutuan seluruh hidup. Bukan hanya separoh. Karena seringkali saya hanya menerima yang baiknya, tidak yang jeleknya. Gak bisa. Saya harus berani menerima hal yang tidak baiknya. Maka kalau perkawinan itu adalah keseluruhan hidup, maka tujuan perkawinan dipaparkan juga di dalam KHK. Next. Ini yang akan saya jelaskan, yang kedua dan ketiga tidak akan saya jelaskan. Bonum connugium, tujuan perkawinan adalah apa? Demi kebaikan suami istri. Kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita salah menerjemahkan. Kebaikan itu berarti apa? Saya senang, saya bahagia, saya bisa enak, saya nyaman. Bapak Ibu, jangan lupa, setelah menikah status Anda berubah. Cara hidup Anda pun berubah. Pola tingkah lakunya pun berubah. Sudah ada yang harus dipikirkan. Kalau Romoius pergi sampai malam pun tidak akan ada yang mencari. Rekan pasturnya pun akan berkata, terus pergi juga nggak apa-apa. Kami lebih tenang, nggak ada engkau. Tapi kalau seorang suami, istri, pergi, minimal anaknya. Anaknya yang mencari. Begitu tersentuh saya pada saat saya naik Gojek. Tiba-tiba saya harus berhenti karena supirnya mengatakan, Pak maaf ya, anak saya telepon terus, maaf ya. Ih nggak apa-apa, berhenti aja, sok berhenti gitu ya. Bapak juga punya anak ya? Ya, kata saya teh. Daripada tidak, nanti langsung ngomong banyak-banyak. Berarti Bapak nggak laku ya, berarti Bapak suka sesama jenis. Alah, kata saya teh. Susah, iyalah kata saya itu. Tapi pada saat saya lihat video call, itu anaknya, bukan istrinya, anaknya. Berkata, Papa, kapan pulang? Iya nak, sebentar ya. Nanti ini nganterin Bapak ini, nanti Papa pulang ya. Ya, ini Mama. Lalu mamanya, cepat pulang. Ya Allah, kata saya itu. Terus saya berkata, lalu iya, dia tutup. Lalu saya berkata, Pak, itu yang terakhir yang membuat Bapak mati ya? Iya, betul Mas. Jadi perkawinan membuat status saya berbeda. Tidak ada lagi Ibu Heni, yang ada adalah Ibu Aristotle. Tidak ada Bapak Aristotle, yang ada adalah suaminya Ibu Heni ya. Itu lihat. Sudah ada bonding, sudah ada ikatan di situ. Maka perkawinan tujuannya bonum connugium, nanti kita akan lihat bagaimana gereja itu memperlihatkan bonum connugium itu bagaimana bentuknya. Next. Ini tujuan perkawinan kedua dan ketiga yang saya tidak akan bahas karena Bapak Ibu di tempat ini asli saya stres. Karena yang mengatur waktu itu yang di sebelah sana. Saya biasa kalau seminar yang mengatur waktu Tuhan Allah penuh kemurahan hati.
Ini ya Allah, Romo Yus itu panjang sabar, penuh belas kasih, rajin menabung. Tapi galak kalau dengan waktu. Maka saya tidak akan membahas yang kedua, ketiga. Next. Lihat, bonum conujum demi kebaikan dipatrikan di dalam janji perkawinan yang bagus. Bapak Ibu pasti lupa ya janji perkawinannya. Karena seumur hidup sekali. Saya berkali-kali mendengarkan. Sampai bosen gue gitu ya. Karena kalau udah ngomong itu ada yang terharu. Saya, Eko, memilih engkau poniem gitu ya. Terharu kata saya, terharu. Baru mulai coy, kata saya itu. Di dalam janji perkawinan dikatakan di hadapan Allah imam benar para saksi, saya nama memilih engkau. Lihat, di dalam hidup perkawinan Katolik harus ada 3 hal. Sadar, mau, dan bebas. Sadar. Maka saya suka jengkel. Romo, saya ini kawin seperti milik kucing dalam karung. Yang ada kucing garong lagi, Romo. Bu, perkawinan Katolik tidak ada memilih kucing dalam karung. Saya salah pilih, lu blow on. Kata saya itu. Dulu Romo, dulu waktu pacaran itu dia itu pinter banget. Setelah kawin kok jadi bodoh ya? Ya iya karena kawin dengan ibu. Kalau ibu tahu dia bodoh lalu ibu kawinin, ibu lebih blow on, kata saya itu. Jadi lihat, sadarlah dalam janji perkawinan, kita harus sadar, saya yang mau. Bukan ayah saya, bukan engkong saya, bukan siapa-siapa. Saya. Bahkan dikatakan di hadapan sesama. Artinya apa? Saya bangga nih punya dia. Lihat, bangga. Karena kadang-kadang setelah perkawinan, memang kan beberapa istri bentuknya sudah tidak beraturan lagi gitu ya. Saya pernah di resepsi ketemu bapak, Pak, mana ibu? Tuh. Sedang makan, lihat, dekat tembok, udah sama dengan tiang, Romo gitu. Buset, kata saya itu. Bahkan seringkali tidak bangga dengan pasangannya. Apalagi saya suka sedih gitu ya. Suami jalan ngicilik sendiri, istri di belakang. Pak, tunggu Pak. Tapi kalau di mall istri berseliweran sendiri itu bukan salah suami. Karena memang kalau di tempat itu istri akan kerasukan roh jahat. Next. Janji perkawinan dilanjutkan dengan kalimat next. Saya berjanji setia kepadamu. Lihat, bagus. Dalam untung dan malang, bukan dalam untung dan untung sekali. Dalam sehat dan waras, tidak sakit. Saya akan mencintaimu umur hidup sampai mati. Mati loh. Sampai mati. Ini saya kok melihat ini salah satu janji perkawinan bukan yang nekat. Bukan. Yang tahu sadar diri. Bahwa saya berjanji di hadapan Allah, maka saya tidak akan pernah kuat kalau tidak menghadirkan Allah. Jadi ini bukan sebuah sikap kesombongan. Kenapa kok sampai mati? Ingat, gereja menuliskan aturan bukan karena inginnya gereja, tetapi apa yang dikehendaki Allah. Kan dalam perkawinan Katolik bukan hanya hukum sipil, tetapi juga ada hukum ilahi yang harus diikuti. Kehendak Allah dalam Injil Matius bab 19, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau sudah tidak tahan Romo, tahanin aja. Istilah saya, hauce pu hauce. Ce. Nanti juga hauce sencing ping ha. Saya kok betul sekali merasa
Kenapa sampai mati? Kenapa sih harus, maaf, dalam istilah, konyol sampai mati? Karena cinta yang sungguh hanya terbukti lewat penderitaan, lewat kesakitan. Maka Ibu Teresa, tadi Bapak Jonan juga mengutip Ibu Teresa, saya juga tidak mau kalah level. Ibu Teresa berkata, kalau engkau belum menderita, engkau belum mencintai. Engkau belum mencintai. Nanti kita teruskan di aspek berikutnya. Maka karena sampai mati, gereja akhirnya menyadarkan kita, terutama Bapak Paus Fransiskus dalam surat apostolik Amoris Laetitia, juga dalam Lumen Gentium dikatakan next. Sakramen perkawinan adalah karunia yang diberikan oleh Allah untuk apa? Pengudusan dan keselamatan. Menarik. Pengudusan dan keselamatan. Pengudusan dan keselamatan siapa? Saya. Lu jadi suster aja. Pengudusan dan keselamatan siapa? Pasangan. Jadi kelemahan saya itu adalah cara Allah untuk menguduskan pasangan. Kan tidak pernah ada para kudus itu menjadi kudus karena santai-santai saja. Tidak ada. Kekudusan hanya bisa diperoleh lewat apa? Pengorbanan, penderitaan. Maka kalau bapak-bapak menderita dengan istri Anda, bersyukurlah. Anda sedang dikuduskan oleh Tuhan. Maka saya kalau bertemu dengan Monsinyur Anton, saya selalu sakit hati, saya selalu kecewa, saya sedang dikuduskan oleh Tuhan. Tapi kurang ajarnya beliau yang masuk surga, saya cuma di pintu surga. Jadi perhatikan, justru kelemahan pasangan itu menjadi apa? Cara Tuhan untuk menguduskan kita. Dan kebaikan, pengampunan, kasih yang kita berikan kepada pasangan itu adalah cara kita untuk memberikan keselamatan, untuk menyelamatkan dia. Kan ingat, pasangan kan gambarnya Tuhan. Maka menarik kenapa sehat sakit, untung malang. Karena di situ dipakai oleh Allah dengan dua cara yang berbeda. Kelemahan dijadikan untuk pekudusan. Sedangkan kebaikan, cinta, pengampunan dijadikan jalan untuk menyelamatkan. Jadi pada saat saya ditanya oleh seorang ibu, Romo, suami saya itu sudah selingkuh. Apa yang harus saya lakukan? Saya berkata, bertahanlah. Tapi Romo ini bukan baru pertama kali, dia udah 3 kali Romo. Udah gak perlu cerita Bu, panjang nanti. Saya kecewa, saya marah, saya merasa disakiti, saya merasa tidak berguna, saya merasa terhina. Dan Romo tahu, saya tahu punya koleksi 3 wanitanya itu lebih jelek daripada saya. Bukan kadang-kadang laki juga perlu cari ikan asin gitu ya. Saudara-saudari, lihat ibu itu langsung bertanya, apakah saya harus balas? Apakah saya harus menolak dia, membuang dia? Terus saya mengatakan, Bu, silahkan ibu buang, ibu balas, silahkan. Lalu nanti kalau kita renungkan sama-sama, nanti apa yang ibu rasakan? Ya saya puas. Saya lega, biar dia merasakan apa yang saya rasakan. Terus kata, Bu, ibu kan punya anak. Terus anak ibu gimana? Hidup perkawinan bukan demi kepuasan. Tetapi demi kebaikan. Demi keselamatan keluarga saya.
Kalau bukan istri yang menyelamatkan suami, lalu siapa? Lalu siapa lagi? Maka saudara-saudari terkasih, kalau kita sudah sadar dalam perkawinan itu harus ada demi kebaikan. Dan kebaikan itu bukan semata-mata saya, karena di dalam perkawinan sudah tidak ada kata saya lagi. Dalam perkawinan sudah ada kita. Maka saya suka sekali berkata bahwa perkawinan itu di dalam gereja Katolik adalah segitiga sama sisi. Saya, dia, Allah. The three angel of love. When you close to God, you must also close to your spouse. Saat engkau dekat dengan Allah, kau pun harus dekat dengan pasanganmu. Saling menarik. Hanya seringnya kita dekat pada Tuhan, tetapi tidak mau dekat dengan pasangan. Nah, karena kita berbicara tentang gonjang-ganjing dalam dunia digital, mari kita lihat sekarang ke arah dunia digital itu seperti apa keluarga sekarang. Beda. Kan mendidik anak sekarang beda dengan waktu saya dididik. Saya itu kalau ayah saya nggak perlu ngomong, saya itu cuma melotot. Kok, saya langsung diem. Anak sekarang dipelototin, langsung, saya juga bisa. Saya itu kalau diajak oleh ayah ke gereja selalu duduk paling depan. Ning ngarep li, ning ngarep. Bapak ki nyekeli wong telu. Aku sing gede, adikku, terus nomor telu, nomor 4 belum keluar. Masih di surga. Lalu diajak ke depan, lungguh. Kebetulan saya itu mendapatkan rahmat istimewa dari Tuhan, yaitu nggak bisa diem. Saya sejak kecil memang autis, hanya waktu itu belum terkenal. Saya kalau di gereja, orang lain, adik saya tuh diem, gitu. Saya tuh, anak saya tuh, bapak saya ngomong, tenang kowe. Dan kebetulan pastor yang khotbahnya itu orang Belanda, bahasa Indonesianya nggak jelas. Ini ngomong apa kata saya itu. Nggak ngerti saya. Tapi saya lihat ayah. Ayah saya kalau ngedengerin khotbah pastor. Wih ngerti kata saya itu tuh. Pernah saya pulang gereja saya tanya ayah. Ayah iki kalau mendengarkan khotbah Romo ki mantuk-mantuk. Ayah ngerti pak? Ora. Lah kenapa manggut-manggut? Itu kalau Romo berbicara itu firman Allah le. Tuhan yang berbicara. Kita harus dengerin. Ngerti ndak penting. Dengerin. Kalau begitu Pak, kalau kita nggak ngerti ke ekaristi, ya percuma Pak. Ngapain ke ekaristi? Lalu Bapak cerita pada saya. Cah, ono sibu be anake. Ada seorang ibu dengan anaknya. Ibunya ini sering ekaristi, sering berdoa. Berkali-kali selalu ziarah ke Gua Maria. Suatu hari dia pamit kepada anaknya, nah aku arep neng Sendang sono. Lalu anaknya yang jarang ke gereja, jarang berdoa berkata, Bu ngapain ke Sendang sono terus? Ibu rajin ekaristi, selalu ke Sendang sono. Tapi kan masih penyakit kanker, masih. Ibu miskin, orang kaya-kaya, akeh utang. Ngapain berdoa? Ngapain ekaristi? Toh ibu Romo khotbah ngerti ora? Ya ora ngerti le. Lah ngapain ke gereja? Ini le, tak ajari. Lalu ibunya berkata, le, ambilkan serok, saringan, santen. Saringan santen. Untuk apa bu? Kini. Ini saringan santen ya. Ya, pegang. Kamar mandi sana. Ngapain? Ambil air pakai saringan itu. Ya ndak mungkin tau bu, bolong-bolong. Ambil. Ndak mungkin. Ambil tak antemi gue kalau ambil. Akhirnya karena anak ini takut, anak ini langsung ambil di baknya pakai saringan. Oh, delor, aiso bu. Lihat bu, ndak bisa. Rano no banyune.
Heeh le, rano banyu nih. Heeh. Tapi delok saringane saiki. Lihat saringannya. Bersih kan? Yoe, bersih. Akui. Aku ndak ngerti Monsinyur Anton khotbah apa, tapi hatiku menjadi bersih. Itu bukan karya Monsinyur Anton. Itu karya Allah. Kebetulan orangnya saya anggap tidak ada di sini. Maka mari kita lihat bagaimana dunia digital dipandang oleh Bapak Dewan Kepausan dengan begitu kritis. Next. Ada tulisan di tahun 2019 Dewan Kepausan membuat dokumen gereja tentang gereja dan internet. Padahal di tahun 1971 ada anjuran apostolik, anjuran pastoral, Communio et Progressio dan mengatakan gereja memandang sarana-sarana internet itu sebagai anugerah Allah. Kita bisa lihat hal positifnya. Anda tadi sudah nonton Immerse di bawah atau belum? Bagus atau tidak? Keren banget menurut saya. Itu kalau misalnya misa kayak gitu enak banget gitu. Gitu. Virtual, kita bisa merasakan. Itu dunia digital. Bisa dipakai untuk sarana apa? Pewartaan. Tetapi gereja juga melihat secara kritis. Next. Pertama, keprihatinan Bapak Suci, para dewan pastoral, dewan kepausan, mengatakan apa? Dunia digital membangun sebuah dunia baru, gaya hidup baru. Dunia virtual. Jadi dunia digital itu membuat gaya hidup cepat, instan, praktis, tidak ada batas waktu lagi, tidak ada batas tempat lagi, menarik seperti tadi di bawah, dan tidak usah susah dan repot. Maka lihat, di sini juga cukup banyak toh yang senang ikut misa. Apa? Nah, misa apa? Hah? Misa online. Tubuh Kristusnya popcorn. Darah Kristusnya Coca-Cola. Virtual. Lupa bahwa dunia sekarang pun butuh touching, butuh hugging, butuh perjumpaan realitas. Begitu mengharukan tadi Romo Jo, walaupun lelah mengunjungi. Bapak Ibu, karena dunia virtual, ini tablet saya itu adalah tablet yang paling suci. Karena selalu ada WA, lalu ada video call, minta didoakan, saya berkatin lagi. Ini sudah diberkatin berkali-kali sama saya. Gitu ya. Sekarang orang minta berkat secara virtual. Apakah ini debat, silahkan debat yang pinter-pinter, Monsinyur Anton silahkan didebatkan. Apakah menghadirkan rahmat Tuhan? I don't know. Tetapi dunia sekarang butuh perjumpaan. Kemarin di Surabaya saya mengadakan KRK dan adorasi. Setelah adorasi selesai, saya keluar pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Ketemu dengan suami dan istri dan anak 2, kecil. Lalu dia bilang, Romo Eko. Saya sudah takut pasti minta foto ini. Si anaknya teriak, Romo Eko, wih kamu sekeluarga ya? Iya, ini dengan papa, tumben papa mau ikut. Kemarin Romo Yus kesini nggak mau ikut Romo. Lihat pasarannya. Karena Romo Eko papa mau ikut. Lalu bapaknya diem. Ya Romo, papa ini jarang ke gereja Romo, jarang, nggak pernah berdoa, nggak kayak mama gitu ya. Si bapaknya tuh diem gitu, karena bukan istrinya yang ngomong, pasti asli anaknya sih kan gitu ya. Bukan muncul dari kekecewaan dan kemarahan, tetapi dari hati nuraninya. Lalu pada saat saya melihat, Pak, bagaimana tadi adorasi? Aduh Romo, saya merasa tersentuh sekali.
Saya merasa diberkati sekali. Lalu saya doakan, saya peluk Bapak ini. Dan menangis kuat di pelukan saya. Orang sekarang butuh intimitas, butuh kehangatan, butuh kedekatan. Bukan hanya virtual dari layar, no. I need your touch, I need your presence, I need your ear, I need your heart. The reality, bagaimanapun kita butuh intimitas, kedekatan itu. Ini yang menjadi sebuah apa? Sebuah keprihatinan. Kedua, next. Keprihatinan kedua adalah apa? Kesalahan terletak dalam apa? Kebebasan berekspresi. Ya, lihat di sini. Seringkali orang itu karena kan namanya juga dunia maya ya, orang bisa seenaknya lempar, lalu kan itu nyangkut kemana-mana, orang bisa buka kemana-mana. Jadi orang itu begitu mudah mengekspresikan kemarahan, kesel, tidak suka. Oke. Tetapi kebablasan, tidak punya kasih, tanpa sopan, tanpa etika, tanpa manusiawi, rasa kemanusiaan. Yang penting itu tadi, saya puas, saya sudah ngomong, saya sudah komen. Maka tidak aneh toh banyak haters. Maka saya sorry to say, saya tidak terlalu banyak lihat IG, TikTok atau apa-apa. Terlalu banyak kata-kata yang kutuk daripada berkat. Kata-kata yang pahit, kata-kata yang keluar dari luka, bukan kata-kata yang keluar dari hati yang terberkati. I don't want. Saya nggak mau. Dan kita seringkali membiarkan seperti itu. Terhanyut, terbawa. Iya ya, bener ya. Kayak gini ya. Hah, capek lu. Mendingan piara koi, ngeliatin koi. Bahagia coy. Gitu ya. Daripada memelihara kalimat-kalimat yang cuma apa? Membuat kita bingung, membuat kita cemas, membuat kita ragu, membuat kita takut. What for? Saring. Ketiga, dunia digital, dunia saat ini terlalu apa? Terlalu memutlakkan kebebasan. Sehingga kebebasan itu adalah nilai segala-galanya. Hidup saya terserah saya, urusan dengan Tuhan adalah urusan saya. Saya yang bertanggung jawab, saya masuk surga atau tidak terserah saya. Gereja tidak perlu ngatur-ngatur. Ada loh yang mengatakan, ngapain gereja harus ikut atur? Emangnya gereja punya punya kerajaan sendiri, kerajaan surga sendiri. Kampret kata saya itu. Gereja itu memberikan jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Bukan ngatur-ngatur. Enggak, bukan mau mempersulit hidup kita. Ingat di dalam kitab Kejadian pun Allah berkata kepada Adam, semua pohon-pohonan di sini boleh kamu makan buahnya, boleh kamu nikmati. Silakan. Ini kalau Tuhannya seperti saya. Oke bro. Siap bro. Tapi coy, jangan dimakan pohon buah pengetahuan. Karena pada saat engkau memakannya kau akan mati. Siap. Semua, itu lihat, semua boleh kamu makan. Satu ini jangan, nanti kamu mati. Tuhan itu memberi aturan karena sayang. Bukan karena mau membatasi. Bukan, gereja pun sama. Kenapa gereja memberi aturan? Karena mau membawa kepada keselamatan karena sayang pada umatnya. Bukan mau membuat kita hidup susah. Enggak. Kenapa para pastor tidak menikah? Saya bahagia tidak menikah. Bayangkan kalau pastor menikah, pas saya ekaristi, nih pas konsekrasi, tiba-tiba anak saya, Pak, bagi duit, Pak. Pak, jajan, tuh Pak. Masa saya harus ngomong, Pak, tolong uang kolektor kasihin dulu ke dia gitu ya. Enggak bisa seperti itu. Next. Maka sekarang
Sikap kritis apa yang ditawarkan oleh gereja? Next. Nah, ini menarik. Bahwa keutamaan solidaritas dan demi kebaikan itu yang harus dijunjung tinggi. Bahwa seluruh alat-alat dunia digital ini harus menjadikan orang solider, punya rasa persaudaraan. Dan tidak hanya itu, membawa berkat kebaikan. Bukan membesar-besarkan kutuk dan kemarahan. No, 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 no. Kita tidak perlu menjadi viral karena dengan apa? Dengan menjelek-jelekkan, menghabisi. Hai, tidak benar. Maka kalau kita kontekskan di dalam perayaan Ekaristi, kembali ke dalam dunia modern, dunia yang punya kultur sendiri, dunia yang punya pola hidupnya sendiri, dan kita kembali kepada Ekaristi, saya tertarik, Ekaristi itu ada tiga nilai spiritualnya. Pertama, syukur. Kedua, korban. Ketiga, kebersamaan. Next, syukur. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Maka syukur itu adalah apa? Adalah keutamaan. Tidak bisa orang lahir, seorang anak lahir, langsung berkata, syukur mah aku lahir ya Maya, gitu ya. Enggak. Syukur itu adalah apa? Sebuah tindakan yang diajarkan, dibentuk, dilatih. Bukan bawaan lahir. Maka disebut keutamaan. Syukur adalah apa? Adalah keutamaan yang berani melihat hal yang baik daripada kekurangan. Lebih berani melihat Allah, kuasa Allah daripada masalah. Lihat dalam doa syukur agung. Tadi Romo Jo mengatakan itu adalah puncaknya Ekaristi. Sebelum prefasi, imam berkata begini, tolong jawab. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Emang benar hatinya kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Lihat. Dalam bahasa Inggris, it's right and just. Artinya apa? Syukur itu adalah benar dan seharusnya. Seharusnya kita bersyukur. Maka pastor meneruskan, sungguh layak dan pantas kami memuji di kau. Jadi syukur itu bukan apa? Bukan ajakan, keharusan dalam kehidupan manusia. Maka bagaimana saya berani melihat hidup perkawinan ini adalah berkat Tuhan. Dan ingat, berkat Tuhan itu dikemas juga dalam hal-hal yang negatif. Di dalam kelemahan, dalam kerapuhan manusia. Dalam kelemahan istri saya, di dalam cerewetnya. Bapak, Anda diberkati punya istri yang cerewet. Karena ada saatnya dia diam untuk selama-lamanya. Ibu diberkati dengan suami yang bodoh, blow on, gak mau apa-apa, diam aja terus. Berarti dia nurut, saudara-saudara. Jadi perhatikan, berkat Allah itu tidak hanya dikemas lewat hal-hal yang baik dalam hidup manusia. No. Tetapi juga dalam kelemahan manusia, di dalam kerapuhan manusia. Kita mensyukuri. Kita belajar menerima berkat. Bukan menjadi orang yang rakus, tidak pernah puas akan apa yang kita dapatkan. Kedua, saya sudah ngelihat Romo Yus, lihat wajahnya, ya ampun. Kayak yang mau ngebayarin saya aja. Kedua, pengorbanan. Saudara-saudara, pengorbanan adalah tanda rasa syukur yang paling nyata kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah berterima kasih, do something. Sacrifice. Jangan hanya, thanks God, haleluya, puji Tuhan. Nggak berhenti di situ. Kau harus berani berkorban. Lakukan pengorbanan untuk siapa? Keluargamu. Walaupun Anda capek, bapak-bapak sudah bekerja, dimarahin bos.
pulang dimarahin istri, bersyukurlah. Karena Anda akan masuk surga dengan pengorbanan seperti itu. Bahkan kalau istri Anda berhenti, terus mah. Supaya jalan saya lebih cepat masuk surga. Siapa tahu langsung saya stroke, mati. Jadi pengorbanan adalah apa? Adalah sesuatu tindakan cara kita untuk mengikuti Yesus. Yesus mengatakan di dalam Injil yang saya kutip di belakang. Dan akhirnya yang terakhir, kebersamaan. Saya tidak mau kalah dengan Bapak Ignatius Yonan. Tadi dipoto dengan paus banyak banget. Saya tidak pernah. Buruk-buruk ketemu paus. Ngelihat saya aja paus tidak. Monsinyur Andonon pernah pernah menghina saya. Pastor Eko tuh yang dirigen. Enggak salam dengan Bapak Paus. Vikjen dari Bandung itu cuma diem cengenges. Salam dengan Bapak Paus. Itulah beda kualitas rohani kehidupan. Asem gak kata saya itu. Itu lihat luka yang ditanamkan. Tapi tahu itulah cara Tuhan membuat saya kudus saudara-saudara. Thank you. Mau ngomong apa ini saya? Bapak Paus itu kan mengatakan Fetiaso. Di apa namanya? Di GBK juga teriak Fetiaso. Buatlah gemuruh. Buatlah keramaian. Bapak Ibu, rumah Anda itu apakah penuh tawa canda, ngobrol asik, atau di rumah Anda seperti rumah sidang pengadilan? Bukannya quality time, malah quality control. Lu dengan siapa? Jam berapa pulang? Mati. Jadi apakah kita masih punya ketawa bersama anak-anak, ribut, main, jungkir balik. Anak-anak Anda membutuhkan itu. Butuhkan ketawa bapaknya. Karena kadang-kadang anak-anak tuh ngomong, Romo, kalau di rumah ya tuh jarang ketawa. Kalau ketawa cuma, Kenapa Pak? Habis kalau ketawa seperti apapun disalahin sama istri saya gitu ya. Ketawa keras-keras, malu sama tetangga gitu ya. Enggak ketawa, kayak gitu enggak ketawa, dasar gitu ya. Udah mati aja Romo, saya salah terus gitu ya. Bapak Ibu, kebersamaan itu indah. Terakhir Romo Yus, terakhir. Sabar. Saya sejak kecil tidak terlalu dekat dengan ayah. Anda tidak tahu tonton YouTube saya. Saya banyak luka dengan ayah. Saya tidak punya hubungan intim dengan ayah. Tidak ada masa kecilku foto di mana ayah memegang saya. Enggak. Adik saya digendong, adik nomor 2 seperti diberi air minum, adik nomor 3 dituntun. Saya dengan tukang becak sedang berpegangan seperti ini. Sampai saya tanya sama ibu saya, Bu, ayah saya yang asli yang mana? Tetapi setelah saya jadi imam, saya sadar. Kejauhan saya dengan ayah membuat saya menjadi pastor yang keras dan kasar. Saya rasakan itu. Di rumah retret dulu sebelum Romo Eko bertobat. Saya itu paling ditakutin sama anak-anak retret SD. Karena kalau anak-anak retret, saya memberi renungan, mereka ribut. Saya ngomong, nak, ke kuburan. Kamu gak bisa menghargai pastor yang hidup, hargai pastor yang mati. Siapa tahu pastor itu keluar dan mengatakan terima kasih pada kamu. Maka anak-anak tuh sesi saya selalu seperti di pengadilan, diem semuanya. Jelas anak-anak, iya. Saya ngerasa, saya kok kasar banget ya. Karena saya punya luka dengan ayah. Akhirnya saya memperbaiki hubungan saya dengan ayah, saya dekatin, saya sering peluk ayah. Saya ingat pelukan pertama waktu saya pulang dari Filipina, kita retret bersama, saya peluk ayah. Begitu lama. Dan ayah pun diam, ayah berkata,
Ini pelukan yang terindah ya kok. Iya Pak. Dan akhirnya sewaktu saya pulang kita selalu berpelukan. Maka pada saat ayah saya meninggal, saya tidak terlalu sedih. Saya menangis ya. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau yang memberi, Engkau yang memanggil. Terpujilah nama Tuhan. Saya sudah puas mencintai dia. When you know how to attach, later know you will know how to detach. Kalau Anda nggak ngerti, tanya Uskup Anton. Tuhan memberkati.